Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya cara Allah menunjukkan siapa yang tepat untuk kita? Apakah lewat rasa, lewat pertemuan, atau justru lewat perpisahan yang menyakitkan? Banyak dari kita yang berharap ingin segera dipertemukan dengan orang yang tepat, ingin segera menemukan sosok yang bisa menenangkan hati, ingin segera yakin bahwa inilah yang Allah pilihkan. Namun, kenyataannya, jalan menuju yang tepat seringkali tidak lurus, tidak mudah, dan tidak jarang dipenuhi air mata. Dan disitulah Allah mulai berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan peristiwa. Saat hati bertanya, Allah sedang menguji keyakinan. Ada masa ketika kamu merasa sangat yakin pada seseorang, kamu merasa nyaman, merasa cocok, merasa sepertinya dia jawabanku. Kamu berdoa, kamu berharap, kamu serahkan perasaan itu kepada Allah. Namun waktu berjalan dan perlahan semua berubah. Yang dulu dekat jadi asing, yang dulu hangat jadi dingin, yang dulu menjanjikan kini menghilang tanpa kepastian. Lalu hatimu bertanya, ya Allah, kalau dia bukan untukku, kenapa kau pertemukan aku dengannya? Kalau akhirnya harus berpisah, kenapa kau izinkan aku jatuh sedalam ini? Sahabatku, Allah tidak pernah mempertemukanmu dengan siapapun tanpa maksud. Terkadang, seseorang hadir bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengajarkan tentang sabar, tentang ikhlas, tentang batas, dan tentang bagaimana caranya kembali menggantungkan hati hanya kepada Allah. Karena sebelum Allah menghadirkan yang tepat, Dia seringkali lebih dulu menghadirkan yang menguatkan. Cara pertama, Allah menunjukkan lewat ketenangan, bukan sekadar rasa. Banyak orang mengira yang tepat itu adalah yang membuat jantung berdebar, yang membuat rindu tak tertahankan, yang membuat dunia terasa lebih indah. Padahal yang Allah tunjukkan sebagai tepat seringkali bukan yang paling membuatmu berdebar, tetapi yang paling membuatmu tenang. Tenang saat bersamanya, tenang saat membicarakan masa depan, tenang karena tidak ada drama berlebihan, tenang karena kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Allah berfirman bahwa pasangan itu adalah tempat sakinah ketenangan. Maka, jika suatu hubungan justru membuatmu sering cemas, takut kehilangan, sampai lupa diri, harus terus membuktikan nilai dirimu dan menjauhkanmu dari Allah, mungkin itu bukan tanda untuk dipertahankan, tapi tanda untuk disadari. Karena yang tepat dari Allah tidak akan membuatmu semakin jauh darinya, justru semakin dekat. Cara kedua, Allah menunjukkan lewat rintangan. Pernahkah kamu merasa setiap kali ingin melangkah lebih jauh dengan seseorang, selalu saja ada hal yang menghalangi? Entah waktunya tidak pernah pas, keluarganya tidak merestui, keadaannya belum memungkinkan, atau hatimu sendiri yang selalu ragu. Padahal kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berharap,
namun seolah ada dinding tak terlihat yang terus menghalangi. Sahabatku, terkadang rintangan bukan untuk menguji kesabaranmu saja, tetapi untuk mengarahkanmu agar berhenti. Karena jika Allah benar-benar menakdirkan dua hati untuk bersatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika Allah belum menakdirkan, sekeras apapun kamu berusaha, hatimu akan tetap sampai pada titik lelah. Bukan karena kamu kurang berjuang, tapi karena Allah sedang menjaga hatimu dari jalan yang salah. Cara ketiga, Allah menunjukkan lewat perpisahan. Ini yang paling berat, tapi seringkali paling jelas. Perpisahan. Tidak ada yang ingin berpisah dengan orang yang dicintai. Namun, banyak dari kita justru baru sadar bahwa dia bukan yang tepat. Setelah Allah pisahkan, setelah doa tak lagi sejalan, setelah tujuan hidup tak lagi sama, setelah luka lebih sering hadir daripada bahagia. Perpisahan bukan selalu tanda kegagalan. Kadang itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Karena Allah tahu jika kamu terus bertahan, hatimu akan semakin terluka. Maka Dia lepaskan, walau caranya menyakitkan. Cara keempat, Allah menunjukkan lewat perubahan dalam dirimu. Sahabat, pernahkah kamu menyadari satu hal? Kadang bukan orangnya yang berubah, tapi kamu yang berubah. Yang dulu kamu anggap penting, kini terasa biasa. Yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang terasa tak lagi sejalan dengan hatimu. Dulu mungkin kamu ingin seseorang yang bisa membanggakanmu di mata manusia. Sekarang kamu justru ingin seseorang yang bisa menuntunmu lebih dekat kepada Allah. Dulu kamu ingin dicintai tanpa syarat. Sekarang kamu lebih ingin sama-sama belajar mencintai Allah tanpa syarat. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang membentuk hatimu agar sesuai dengan takdir yang Dia siapkan. Karena bagaimana mungkin Allah mempertemukanmu dengan yang tepat jika hatimu masih mencintai hal yang salah? Maka Allah ubah dulu caramu memandang hidup. Allah ubah dulu isi hatimu. Allah ubah dulu standar kebahagiaanmu. Dan seringkali perubahan itu datang lewat kecewa, datang lewat gagal, datang lewat rasa kehilangan. Namun, disitulah Allah sedang bekerja. Cara kelima, Allah menunjukkan lewat doa yang tidak kamu dapatkan. Kamu sudah berdoa, menangis di sepertiga malam, memohon dengan penuh harap, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah. Jika Dia jodohku, mudahkanlah." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu berdoa, semakin terasa jauh. Semakin kamu berharap, semakin terasa mustahil. Dan kamu pun bertanya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Apakah Allah tidak mendengarku? Sahabat, tidak semua doa dikabulkan dengan cara diberi. Sebagian dikabulkan dengan cara dijauhkan. Karena Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Allah tahu akhir yang tidak kamu ketahui. Bisa jadi kalau kamu benar-benar bersama Dia, imanmu melemah, hatimu rusak, hidupmu semakin jauh dari Allah. Maka Allah menahan bukan karena pelit, tapi karena sayang. Dan kelak kamu akan sadar yang tidak kamu dapatkan hari ini adalah yang paling kamu syukuri di masa depan. Cara keenam, Allah menunjukkan lewat hadirnya orang baru. Kadang
Setelah kamu benar-benar ikhlas melepaskan, setelah kamu berhenti memaksa, setelah kamu mulai fokus memperbaiki diri, tiba-tiba Allah hadirkan seseorang yang baru. Bukan yang langsung membuatmu jatuh cinta, tapi yang membuatmu merasa, kok aku nyaman ya? Kok aku jadi lebih tenang? Kok aku jadi lebih dekat sama Allah? Tidak terburu-buru, tidak berisik, tidak penuh drama, namun perlahan hatimu terasa lebih hidup. Itulah cara Allah bekerja. Saat kamu sudah tidak lagi menggenggam yang lama, Dia gantikan dengan yang lebih pantas. Karena tangan yang sibuk menggenggam masa lalu tidak akan siap menerima masa depan. Sahabat, di titik ini aku ingin mengajakmu sejenak. Jika kamu merasa narasi di channel Laras Hasanah ini sering menemanimu, menguatkanmu, dan menjadi pengingat di saat hatimu lemah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Dukungan kecil darimu sangat berarti agar kebaikan ini bisa terus mengalir. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi yang lebih panjang dan pembahasan yang lebih dalam, kamu bisa bergabung sebagai member Laras Hasanah. Semoga setiap dukunganmu menjadi amal jariah dan setiap menit yang kamu luangkan di sini menjadi pahala di sisi Allah. Cara ketujuh, Allah menunjukkan lewat kemudahan yang datang tanpa dipaksa, yang tepat dari Allah. Tidak selalu datang dengan mudah di awal, tapi akan terasa dimudahkan saat memang sudah waktunya. Tidak perlu drama berlebihan, tidak perlu tarik kalar yang menyakitkan, tidak perlu membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa menjadi dirimu, tetap bisa menjaga imanmu, tetap bisa melangkah tanpa harus melanggar batas. Karena yang Allah ridhoi akan Allah jaga jalannya. Cara kedelapan, Allah menunjukkan lewat ujian yang membuka mata. Sahabat, tidak semua hubungan diuji untuk dipertahankan. Sebagian justru diuji untuk dibukakan matamu. Ada saat Allah izinkan sebuah ujian datang, kesalahpahaman, jarak yang semakin jauh, atau sikap yang berubah. Dan di momen itu, kamu mulai melihat sisi yang selama ini tertutup oleh rasa cinta. Kamu mulai sadar bahwa kamu sering mengalah sendirian, bahwa kamu sering terluka sendirian, bahwa kamu sering berdoa sendirian. Padahal, yang tepat dari Allah tidak akan membuatmu berjuang sendirian dalam hubungan. Ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa mungkin yang kamu pertahankan selama ini bukan yang Allah siapkan untuk selamanya. Cara kesembilan, Allah menunjukkan lewat nasihat yang datang dari sekitar. Allah Maha Lembut dalam menasihati hambanya. Kadang Dia tidak langsung mengetuk hatimu, tapi Dia kirimkan nasihat lewat orang-orang di sekitarmu, lewat ibu yang khawatir, lewat ayah yang menasihati, lewat sahabat yang berkata jujur, atau bahkan lewat orang yang baru kamu kenal. Mungkin awalnya kamu menolak karena hatimu sudah terlanjur condong, karena rasanya sakit jika harus menerima bahwa mereka mungkin benar. Namun, sahabat, seringkali Allah berbicara lewat lisan manusia. Dan jika banyak orang baik di sekitarmu meragukan jalanmu, bisa jadi itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melindungimu. Karena cinta yang membuatmu menutup telinga dari kebenaran seringkali bukan cinta yang Allah ridho. Cara ke-10, Allah menunjukkan lewat rasa cukup di hati. Tanda paling indah ketika Allah menunjukkan yang tepat adalah rasa cukup. Bukan karena Dia sempurna, bukan karena hidup langsung,
tanpa masalah. Tapi karena hatimu tidak lagi gelisah, kamu tidak lagi sibuk membandingkan, tidak lagi takut kehilangan berlebihan, tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Yang ada hanya rasa, ya Allah, kalau ini darimu, aku ridho. Itu bukan rasa yang meledak-ledak, tapi rasa yang menenangkan. Karena yang tepat dari Allah tidak membuat hatimu berisik, justru membuatnya hening dan damai. Jangan takut menunggu. Jika yang kamu tunggu adalah ridha Allah, sahabatku, menunggu itu memang tidak mudah. Melihat orang lain satu persatu menemukan pasangannya, sementara kamu masih sendiri dengan doa-doamu. Namun, ingatlah satu hal, lebih baik menunggu yang benar daripada tergesa bersama yang salah. Lebih baik sendiri dalam penjagaan Allah daripada berdua tapi jauh darinya. Jangan merasa tertinggal. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Karena Allah tidak pernah terlambat dalam memberi. Dia hanya selalu tepat. Sahabat, dari semua yang kita renungkan, satu hal yang perlu kamu pegang kuat-kuat adalah ini. Allah tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah bermain-main dengan perasaan hambanya. Jika Allah mendekatkan, itu karena ada kebaikan. Jika Allah menjauhkan, itu karena ada perlindungan. Jika Allah menunda, itu karena ada persiapan. Yang sering salah hanyalah cara kita membaca tanda-tandanya. Kita terlalu sibuk dengan rasa, sampai lupa melihat arah. Terlalu sibuk berharap pada manusia, sampai lupa menggantungkan harap pada Allah. Padahal yang tepat dari Allah tidak hanya membuatmu bahagia di dunia, tetapi juga menuntunmu menuju surga. Jika hari ini kamu masih bertanya, itu artinya Allah masih menjagamu. Jika sampai hari ini kamu masih sendiri, masih menunggu, masih menyimpan doa tentang jodoh terbaik, jangan berkecil hati. Itu tanda bahwa Allah masih menjaga hatimu, masih menyelamatkanmu dari salah pilih, masih menahanmu dari jalan yang belum waktunya. Karena Allah tahu hatimu terlalu berharga untuk diserahkan pada orang yang salah. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, Allah akan pertemukanmu dengan cara yang tak kamu duga. Di saat kamu sudah lebih siap dan di momen yang paling tepat. Jangan kejar orangnya, kejar ridha Allah. Sahabat, jika kamu ingin dipertemukan dengan yang tepat, maka jangan sibuk mengejar siapa orangnya. Kejarlah ridha Allah. Perbaiki salatmu, jaga akhlakmu, rawat hatimu, perindah doamu, dekatkan dirimu kepadanya. Karena ketika kamu sibuk mendekat kepada Allah, Allah yang akan mendekatkanmu dengan orang yang tepat. Bukan karena kamu pantas, tapi karena Allah Maha Pengasih. Jika hari ini hatimu masih bertanya, masih ragu, masih berharap, serahkan semuanya kepada Allah. Ucapkan dalam hatimu, ya Allah, aku titipkan urusan jodohku kepadamu. Jika dia baik untuk imanku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah walau aku masih mencintainya. Dan gantilah dengan yang lebih baik di waktu yang paling tepat. Karena tidak ada doa yang lebih indah selain doa yang penuh pasrah. Terima kasih telah menemani Laras Hasanah sampai akhir narasi ini. Semoga setiap kata menjadi penguat dan setiap renungan menjadi cahaya untuk langkahmu. Jangan lupa untuk subscribe channel Laras Hasanah dan bergabung sebagai member agar kamu bisa mendapatkan satu video tambahan setiap minggu.
dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih mendalam untuk menemani perjalanan iman dan hatimu. Semoga Allah mempertemukanmu dengan yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.